Oke, kayaknya kalau ngomongin staycation bareng sama atasan, itu ada dua hal yang menurut aku penting untuk kita notice sih. Yang pertama adalah conflict of interest ya, dan juga kode etik gitu. Apakah itu sesuatu yang etis? Apakah dengan kita staycation bareng, itu adalah sesuatu yang mungkin ada conflict of interest atau enggak? Menurutku itu mungkin untuk direnungkan ya masing-masing. Kemudian yang kedua adalah tentang boundaries atau batasan kita sebagai karyawan. Dan juga melihat bahwa apakah sekiranya staycation dengan atasan kita tuh hal yang normal atau enggak, wajar atau enggak. Karena aku yakin kalau kita merefleksikan dengan baik, kita akan menyadari bahwa itu sesuatu yang di luar batasan ya. Dan jangan dilakukan sih sebenarnya, bukan sebaiknya lagi. Beda cerita kalau misalnya bukan atasan, itu terserah dan kembali ke hak masing-masing. Itu saya baru pertama kali dengar ya. Tapi sepertinya dilihat dari segi etis agak kurang etis. Tapi dari segi hukum, saya nggak melihat apa ada pelanggaran yang saklek secara hukum mengenai itu. Meskipun lagi-lagi bila kita lihat dari peraturan perusahaannya sendiri, mungkin itu dilarang ya, karena itu adalah ada batasan antara relasi atasan dan bawahan dengan itu, sehingga atasan memiliki ya kontrol lah ya atas bawahannya. Jadi ketika itu terjadi, atasan bisa memaksa dalam tanda kutip bawahannya untuk melakukan hal yang mereka tidak inginkan. Kalau saya sih nggak setuju ya dengan praktik kayak gitu. Kalau saya di tempat kerja, saya percaya akan kalau kita ingin maju ya kita kerja keras gitu. Tapi kita juga harus lihat apakah itu sebuah paksaan atau enggak. Karena kan kembali lagi ke tadi, secara etika mungkin bawahannya tahu bahwa itu sesuatu yang salah. Tetapi ketika atasannya memiliki kuasa yang banyak, yang terlampau besar, itu bisa menjadi sebuah unsur paksaan terhadap bawahannya sebagai syarat agar dia bisa memperpanjang kontraknya dan dengan demikian ya melangsungkan hidupnya dengan bekerja di situ. Ya, tentunya menurut saya praktik-praktik di dunia ketenagakerjaan tersebut masih menjadi seperti gunung es. Yang artinya banyak sebetulnya hal-hal yang belum terungkap, kasus-kasus serupa yang belum diungkapkan ke publik. Karena masih banyaknya faktor, stigma, kemudian juga mungkin aparat penegak hukum yang belum siap untuk menangani kasus-kasus seperti tersebut. Karena kasus-kasus pelecehan seksual seperti itu, kita bisa bilang pelecehan karena itu tentunya merendahkan harkat martabat dari wanita, apalagi ini untuk tujuan mulia, untuk tujuan bekerja, mencari rezeki. Nah, sebetulnya dengan adanya Undang-Undang TPKS ya, tindak pidana kekerasan seksual yang telah disahkan, itu harusnya menjadi kerangka hukum yang baik, jadi presiden yang baik bagi semua pihak, terutama aparat penegak hukum, agar bisa menindak secara tegas praktik-praktik ketenagakerjaan seperti halnya yang baru dialami terkait dengan ajakan menginap antara atasan dan bawahan. Ada relasi kuasa yang tidak bisa ditolak mungkin ya sebagai bawahan, karena mungkin harus mempertaruhkan rezeki, harus mempertaruhkan bahkan hingga nyawa seperti itu. Nah, inilah yang saya harap juga menjadi perhatian semua pihak, perhatian kita bersama, juga kita sebagai teman-teman dari masyarakat sipil supaya bisa menggalangkan dukungan yang solid untuk korban. Pendapat saya yang pertama terkait konteks masalah tersebut, pertama secara prinsip ya. Tapi disclaimer dulu, aku bukan anak hukum, jadi mungkin agak lebih ke konteks sosial. Tapi kalau bicara masalah hukum terkait konteks tersebut, jika si atasan memaksakan bawahannya apabila mereka ingin perpanjangan kontrak harus staycation terlebih dahulu atau bermalam terlebih dahulu tanpa ada konsen dari bawahannya tersebut atau yang ingin naik jabatan tersebut, maka itu bisa dipidanakan lewat undang-undang PKS yang terbaru gitu. Karena di sana tidak ada konsen dan unsur pemaksaan, apalagi nanti bisa masuk ke konteks rape dan yang lainnya gitu. Yang kedua, dari perspektif etiknya ya, kendati pun di sana mau sama mau, kita bicara soal etiknya gitu. Apakah etis ketika seseorang ingin naik jabatan harus melakukan hubungan badan gitu dengan suatu atasan? Tentu dengan pendapat saya tidak etis, dan mungkin pendapat orang siapapun nggak akan etis gitu ya. Nah, maka dari itu yang paling harus jadi indikator apakah seseorang naik jabatan atau tidak itu bukan apakah mereka mau atau tidak mau untuk bermalam, tapi kinerjanya seperti apa, apakah mereka pantas atau tidak. Terus yang kedua, standar-standar yang KPI aja gitu, yang sekiranya memang diatur dalam etik pendidikan, etik dari perusahaan ataupun pekerjaan itu sendiri gitu. Jadi ya menurut saya pendapatnya seperti itu.
Oke, kalau menurut aku itu adalah hal yang sangat tidak lazim, bahkan aku sangat shock mendengarnya. Karena sejauh yang pengalaman aku bekerja di perusahaan international company, hal seperti itu kayaknya kurang ada ya, kurang terdengar gitu. Cuman kalau aku lihat kayak di Twitter, di Instagram, hal kayak gitu lebih banyak terjadi di perusahaan-perusahaan Indonesia. Dan aku juga kurang paham tuh ada apa dan kenapa. Apakah sesulit itu untuk naik jabatan atau diperpanjang kontrak? Padahal seharusnya kalau menurut pendapat aku pribadi, yang namanya kita mau diperpanjang kontrak atau naik level atau naik jabatan di kantor itu harusnya dilihat dari skillnya, bukan hanya karena rupanya dan oh ini cantik nih bisa diajak staycation, setelah itu diajak staycation terus baru naik kontraknya. Padahal kerja juga nggak bisa, itu malah nyampahin kantor nggak sih? Kayak gitu sih. Jadi mungkin kalau memang ada isu seperti ini, mungkin ayo kita sama-sama perbaiki. HRD-nya juga pasti masih muda-muda kan. Ayo kita coba kalau mau ada yang naik jabatan dan lain sebagainya itu dilihat dari skills-nya. Terus diikutin training-training yang bermanfaat untuk karyawannya. Jadi soft skill atau hard skill-nya juga bisa jauh lebih terasa daripada harus staycation atau apalah itu yang aku shock banget sih. Semoga aja nggak pernah ada lagi ya nanti di 10-15 tahun ke depan.